Racikan Berita 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara sekalian, ibu-ibu atau yang akrab dipanggil mak-mak, ada yang dari Lampung, Jakarta, Tangerang, Jawa Timur, lebih kurang 120-an mak-mak. Dan kita tahu bahwa hari ini heboh. Mak-mak itu kalau sudah punya keinginan, itu memang susah ya, dilarang, karena tentu sudah disampaikan kasihan ya, mak-mak begitu jauh harus ke Solo, tetapi mereka merasa tidak puas, ada sesuatu yang belum diselesaikan. Dan apalagi ini ada satu hal penting, yaitu maraknya akan diberikan rumah atau tanah kepada mantan presiden yang dianggap merugikan dan sangat tidak pantas. Maka inilah yang mak-mak menjadi merasa perlu untuk mendatangi Solo untuk memberitahukan kepada rakyat secara luas bahwa ini loh, ada negara yang jangan-jangan peraturan ini yang sebesar itu juga dari dia sendiri. Karena pada saat lengser itu dipasang di banner baliho di mana-mana, terima kasih, kami yang membuatnya mereka sendiri, yang bayar dia sendiri, yang memasang dia sendiri. Inilah bentuk dari satu katakanlah pimpinan rezim yang sakit. Nah, oleh karenanya tadi akhirnya emak-emak ya menyempatkan mendatangi sebuah lokasi tanah yang sangat strategis yang untuk dijadikan bangunan itu, yang kelihatannya kemungkinan aparat merasa kecolongan. Pasalnya mereka memang ibu-ibu ini, mak-mak ini mengajukan izin bersama mak-mak di Solo untuk berdemo di lokasi itu. Tetapi ternyata sudah dialihkan kepada di balai kota. Tetapi namanya mak-mak, sekali lagi dia tetap ke sana, dan terjadilah perdebatan sampai terjadi pencurian banner yang sudah viral itu. Tetapi masalahnya, mengapa mereka takut sekali dengan banner itu? Karena banner itulah yang menyuarakan tentang bahwa rakyat tidak rela, tidak setuju terhadap pemberian itu. Tapi sebelum saya berpanjang-panjang, di sini ada tokohnya mama ini, ada masih belum beranjak pulang, ada Bu Kurnia, ada mama yang nakal ini, yang mempunyai jalan tamrin. Ini Bu Nunu, dan ada Mbak Tita. Mungkin dari Mbak Kurnia dulu. Ya, Mbak Kurnia dulu. Ya, Mbak Kurnia dulu. Oh iya, nanti kita nambahin. Ini yang punya gawe ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ya. kepada semua audiens di sana. Sekali lagi, ini adalah kemauan emak-emak, dan khususnya kepada Pak Jokowi. Memang kita mempunyai suatu rasa yang dendam, mungkin dendam ya kalau kita bilang ya. Kita sudah menentukan jauh-jauh hari kalau Jokowi itu adalah common enemy, our common enemy. Jadi artinya selama 10 tahun ini Jokowi itu sudah sangat merusak semua sendi dan yang berhubungan dengan anak-anak kami untuk kedepannya. Kedatangan kami di sini memang untuk menolak pemberian tanah 1,2 hektar dan uang santunan insentif 75 juta per bulan untuk Pak Jokowi, yang kami itu masih menuntut loh Pak, pertanggungjawabannya Bapak loh. Ya, jadi kami tidak rela, sedangkan uang yang diberikan oleh negara itu adalah uang kami juga. Bapak meninggalkan warisan hutang kepada kami, tapi kami harus membayar Bapak. Itu logikanya ada di mana menurut saya. Makanya kami memang dengan tekad yang kuat, kami harus mencoba maju, dan ini bukan yang pertama dan yang terakhir. Kami akan kesini terus. Ingat, di kami adalah mak-mak itu. Sekali kita punya satu tujuan, kita akan terus sampai berhasil. Ya, baik. Sebentar itu. Pemirsa sekalian, kita ketahui bahwa Colomadu itu ada sebuah tempat yang sangat strategis, di mana itu melewati orang kalau ke Solo, ke airport internasional yang hampir berdekatan dengan sebuah hotel mewah bernama Lorin. Disitulah yang nanti nampaknya akan dibangun bangunan mewah supaya orang mengenang, oh inilah bekas rumah mantan presiden yang
yang tentu sekarang ini menjadi masalah. Kepada Bu Kurnia, apa alasan kira-kira emak-emak itu merasa tidak rela terhadap pemberian bidang tanah itu, Bu Kurnia? Nah, maaf Faraun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa yang kami cintai, ya kami merasa harus ya mengedukasi masyarakat bahwa pada dasarnya memang sudah berdiri sebentar lagi sebuah bangunan yang diperkirakan akan selesai tahun 2025, sebuah rumah di atas bangunan di Colomandu yang nilainya itu hampir 100 miliar. Dan ini merupakan keputusan dari Permenq nomor 120 garis miring PMK titik 02/2022 ya, di mana tadinya setiap aturan ini kan sudah mengalami perubahan, Pak. Maksimal hanya 20 miliar, atau sekarang itu seperti yang sudah disampaikan oleh Permenq tersebut gitu. Nah, tapi jalannya kan terlalu jauh ya. Tapi itu bukan masalah. Yang masalah begini, Pak, bahwa setiap presiden dan wakil presiden yang telah menyelesaikan masa kerjanya itu atau masa baktinya dengan cara yang terhormat, ya dihentikan secara terhormat, itu memang akan diberikan rumah dan tanah serta kelengkapannya. Tapi kita harus teliti terhormat. Terhormat itu mengandung kata-kata bahwa beliau dalam menjalankan tugasnya itu tidak terdapat suatu katakanlah kerugian bagi masyarakat ya. Kerugian yang dimaksud adalah harus saya katakan Jokowi dalam 10 tahun atau 2 periode ini telah meninggalkan banyak luka bagi masyarakat. Dan terutama kesan sederhana itu sebenarnya totally sudah hancur ya dengan kondisi kehidupan di akhir-akhir ini. Misalnya anaknya yang naik pesawat jet ya kan, kemudian istrinya yang sudah tidak lagi tampil sederhana seperti dulu begitu, atau diri dia sendiri dan serta keinginan-keinginan dia. Tapi lebih utama lagi, kita harus mengaudit kekayaannya dahulu, melihat dari mana asal kekayaan tersebut. Nah, kemudian setiap perbuatan-perbuatan hukum baik itu pidana umum maupun pidana politik yang dilakukan dan yang menjadi sorotan adalah pengkhianatan kepada NKRI. Mungkin yang saya katakan ini serius ya Pak, dan memang serius ya kan. Nah, kita tidak terbiasa untuk menyatakan kebenaran itu karena pada hari-hari ini Pak, orang memilih untuk aman, orang tidak membicarakannya sehingga akhirnya negara ini dikaruniai oleh Tuhan itu emak-emak. Saya sebenarnya kadang terpana, kenapa harus kami, saya 52 tahun hari ini, tapi kami memboyong ibu-ibu umur 75 tadi, bahkan sebenarnya Mbak Menuk catatannya ada juga yang umur 80, tapi lumayan awet muda begitu, untuk hadir bersama kami. Kemana sebenarnya anak mahasiswa kami, kemana pemuda-pemuda kami, kemana bapak-bapak kami, juga termasuk Om Lim ya, yang harusnya berjuang dalam hal ini. Artinya, jika dia berhenti secara terhormat, silahkan kasihkan Colomandu. Memang sudah wajar, ya kan? Walaupun ya nggak wajar juga kalau terus mengalami perubahan lalu dinaikkan harganya dan ditandatangani. Iya, dia menandatangani di wilayah Jakarta 1.500 meter persegi. Tetapi kalau di luar Jawa, di luar DKI maksudnya, itu diperkenankan lebih daripada itu dengan catatan menyesuaikan harganya gitu. Jadi hal-hal seperti ini saya melihat setiap kali dia membutuhkan sesuatu maka perubahan undang-undang akan dirubah atau aturan akan dirubah. Rupanya kalau dari sisi perkembangan ekonomi Indonesia, apakah dia membawa memang perubahan dalam ekonomi ini sehingga ingin dikatakan sebagai bapak pembangunan infrastruktur dan sebagainya. Apa sebetulnya melihat? Ya, memang cita-cita dia itu untuk membuat ekonomi meroket, ya kan? Yang sudah katakan. Tapi yang terjadi kan nyungsep gitu ya. Tentu ya, untuk menyatakan nyungsep atau meroket itu ada indikasi ekonomi begitu. Dan kita sudah tahu Pak. Iya, dan kita melihat Pak, semakin banyak orang miskin. Ya, angka orang kelaparan, ya kan? Dan pada hari ini bagaimana dengan calon-calon orang yang nonjok atau tidak mempunyai pekerjaan, hutang kita semakin menggunung yang dia tinggalkan ini begitu. Nah, belum lagi bukankah kita tahu harusnya APBN daripada Bapak Prabowo itu kan sudah boleh dibilang bolong gitu Pak, 600 T gitu ya. Makanya kita akan sangat khawatir apakah benar Pak Prabowo tadi yang mengatakan kalau perlu sekolah gratis, rumah sakit gratis, transportasi gratis. Saya yakin agak sulit untuk bisa direalisasikan. Jadi ada kaitannya demo terhadap pemberian itu karena ketimpangan apa yang Iya betul sekali. Jadi dan lagi pula Pak, kita di dalam kondisi yang susah ya kan. Harusnya janganlah berfoya-foya seperti tidak mengerti perasaan orang kecil gitu ya. Saya mengambil contoh Pak.
seorang legislator Swedia itu mengatakan bahwa mereka adalah sama seperti rakyat biasa, sehingga mereka tidak perlu dikasihkan sesuatu yang membuat mereka berbeda dengan rakyat biasa. Ya, jadi itu seperti anggota Sosial Demokrat kalau nggak salah ya. Ketika mereka lepas dari jabatannya biasa aja tuh Pak, nggak perlu dikawal ke rumahnya dengan menggunakan 6 pesawat tempur misalnya begitu Pak. Sementara kepala staf itu mendampingi semua, nggak ada ya Pak. Baru kali ini terjadi. Termasuk Presiden Soeharto pun pulangnya pulang saja begitu Pak. Ya, walaupun kita tahu dia turun dengan suatu kondisi tertentu gitu ya. Pak Soekarno juga begitu. Coba lihat video-video lama dengan menggunakan kaos oblong dan wartawan mengitari dia dan dengan cerutu Jadi khasnya. apa yang dilakukan dia Saya sangat melihat memuakkan. diglori-glorikan dan itu memuakkan. Iya. Tidak sama sekali bersimpati. Makanya mohon maaf ya, Om Lim, saya mengatakan tadi kepada Bapak Polisi ya, Anda dapat apa dengan membela sedemikian rupa dan represif kepada emak-emak? Ini kita merasa loh, apa sih kok aparat pada hari ini itu hampir sama persis dan tidak ada perubahan. Setiap orang yang berseberangan dengan pemerintah dilihat sebagai musuh. Padahal mereka sekarang sudah berbeda tempatnya, tidak lagi langsung di bawah presiden, melainkan di bawah menteri kabinet apa itu, bukan menteri ya, tapi di mana di salah satu itu. Ya, artinya hadapilah ini dengan tenang dan legowo bahwa Anda hari ini tidak ada beban lagi untuk berpura-pura, untuk harus selalu menyanjung presiden dan sebagainya gitu, atau kekuasaan, dan tidak boleh jadikan alat pukul gitu. Ya, baik, nanti saya minta keterangan lebih lanjut. Siap. Saya lihat ada Bu Tita yang belum pulang juga ya. Bu Tita mungkin bisa menceritakan tentang banner atau apa poster yang dibawa sehingga mereka khawatir sekali. Apakah saya lihat salah satunya ada disegel kayak gitu ya. Terus gimana ceritanya sampai diambil sama orang preman atau polisi atau siapa itu yang ambil? Saya akan menceritakan sedikit kronologi kejadian hari ini di depan calon. Jadi kami sebagai rakyat, aliansi rakyat juga ditemani dengan beberapa aliansi dari berbagai daerah di luar Jakarta datang ke Solo untuk menyuarakan aspirasi. Akan tetapi setelah diceritakan juga dengan Pak Om Lim tadi bahwa SP itu sudah dipermasalahkan, dipindahkan dari yang menginginkan Kolomadu dipindahkan ke Balai Kota. Ketika kami benar-benar emak-emak tidak mau melakukan di Balai Kota, kami tetap di Kolomadu. Tiba-tiba ketika kami masang banner segel di depan pintu gerbang, dan mama sedang orasi, saya juga sedang menuju poster. Ada empat orang kami gondrong dengan cepat merampas semua, baik itu poster, baik itu banner, baik segel yang di atas itu, tanpa memberikan kesempatan untuk makan terkejut, dan mereka lari pun merampas dengan menjatuhkan salah satu ibu-ibu dari kami yang sudah terpukul. Dan tidak ada yang ketakutan dari ibu-ibu yang ada itu bagaimana? Nggak ada. Kalau ketakutan Kaget aja. Karena kami memang sudah apa ya? Mental kami sudah kerja, karena nyali kami itu lebih bagaimana caranya supaya kebenaran itu ditegakkan gitu. Jadi bagaimana perebutan banner tadi yang oleh Kita nggak saya sempat, lihat kami nggak tadi ada sempat. kejar-kejaran itu ya? Ya, beberapa teman kami mengejar dan kami teriak maling. Oh gitu. Maling, kejar maling. Semua pengendara juga kaget, malingnya siapa? Ada satu polisi atau ya bebas pakai. Iya. Akan merebut poster yang ada di bawah. Jadi dia tarik sampai ya untuk saya berhasil. Ada perlawanan dikit. Akhirnya dia lari. Itu aja yang membuat saya ini mereka berani sama eyang istilahnya kan eyang ya, di atas umur 70 kan pastinya udah eyang. Apa mereka nggak punya ibu gitu? Kita itu bergerak tidak ada yang namanya bawa senjata. Dan ingat kita tuh punya video ya. Tidak bawa senjata, kami baik-baik hanya mengucapkan dan tidak mewakili siapapun, hanya mewakili diri sendiri. Dan
dan menyuarakan dan membantu rakyat untuk masa depan anak cucu kita, bukan siapa-siapa. Tapi kelakuannya benar-benar sangat kejam gitu. Baik Mbak Rita, tolong jaga stamina ya, semangat bersama-sama karena yang dilakukan ibu-ibu ini saya yakin bukan berdasarkan kepentingan pribadi ya, ini merasa terwakilkan gerakan rakyat ya. Mbak Nunung, ini gimana ceritanya kok? Tahu-tahu ada yang dari Jawa Timur, ada dari Surabaya, satu. Apakah mak-maknya ada jaringan yang saling kontak-kontak untuk melakukan perjuangan seperti ini? Sebetulnya ini adalah dari pemikiran saya aja nih ya. Jadi awalnya itu banyak yang berasumsi bahwa untuk menyatukan emak-emak itu adalah sulit. Ya. Kemudian timbullah ide untuk, karena saya melihat gini, setelah pasca tanggal 20 semuanya menjadi turun ya, suhu politik Jokowi cenderung turun. Ya, jadi artinya kecuali kita ngomongnya sebelum 41 nih yang kemarin ya, rencana ini gitu ya. Akhirnya saya ada beberapa dengan memang kami ini sebetulnya selalu walaupun berjauhan tapi kami baik. Jadi terjadilah komunikasi antara dengan Bunda Mary, kemudian Ibu Rosida dari Surabaya, kemudian Bu Wuri dari Solo. Kemudian karena memang Bu Wuri adalah nomor satu yang kita hubungi, saya hubungi karena memang disinilah titik kumpul kita untuk kebetulan kan Pak Jokowi baliknya ke Solo ya. Saya lihat mulai dari situ aja. Sebelum berangkat ke lapangan, soal ke beberapa sesepuh ada ke Pak Mudrik. Saya lihat Pak Mudrik kayak memberikan restu, pokoknya tidak terima kalau dia bisa ceritakan. Oh ya, jadi gini, memang dengan Pak Mudrik itu ada hubungan khusus ya antara kami aktivis dengan Pak Mudrik. Kami menganggap Pak Mudrik itu adalah ayah kami, dan dia selalu memberikan kami pencerahan-pencerahan. Dan karena terus terang kami ini bukannya aktivis murni, tapi kami adalah asli ibu-ibu. Ya, kami akhirnya sebetulnya kami ini belajar otodidak dan salah satunya kami dapati dari Pak Mudrik. Dan beliau saat ini ICU Pak. Jadi semoga ya begini ya. Begitu semangatnya ya. Betul. Tapi saya kira ada juga yang menjadikan ibu-ibu menjadi hero gitu ya, yaitu Jokowi. Betul. Karena dengan dialah kemudian terpanggil. Betul. Jadi gini loh Pak. Jadi gini ya Om Lin ya. Dengan Pak Jokowi, sama Sultan jadi presiden ya. Kami tidak merasakan apa yang dihasilkan sih, ya kan? Infrastruktur Pak, banyak loh dari rakyat kita tuh yang hanya naik motor. Apakah mereka bisa menikmati tol? Tapi tetap mereka harus membayar utang dengan melalui pajak. Kemudian ekonomi itu dengan nepotismenya, ekonomi itu hanya berputar di atas. Banyaknya korupsi yang tidak terungkap. Jadi yang diinginkan, yang dituntut adalah dia sudah tidak membahagiakan, mengambil harta rakyat, memberikan pajak lebih tinggi, itu yang tentu. Dan kurang ajarnya, dia kagak sadar Pak, kagak sadar. Jadi artinya dia tidak tahu kalau dia itu salah atau bagaimana ya, udah nggak tahu malu atau bagaimana. Jadi kita melihat tingkah keluarganya segala macam gitu ya. Karena aku pikir undang-undang gratifikasi itu masih ada kan sebenarnya. Masih ada kan undang-undang gratifikasi ya. Karena anak-anaknya kan flexing sana, flexing sini ya. Ya, begitulah. Jadi inilah yang berikutnya, ini terakhir nih ya, nanti ngomong sedikit-sedikit. Kita tahu bahwa apa yang membuat ketidakpuasan dan rasa mantel kita kepada presiden yang tidak ada rasa kasih sayang pada rakyat, yang ada merugikan, sekarang sudah tidak ada. Boleh dikatakan sudah menjadi zombie gitu. Tetapi kan apa yang dikhawatirkan dunia atau apa yang mesti harus dituntut kepada orang semacam itu? Jokowi pada hari ini telah menjadi zombie, enggak juga Pak. Jadi sebenarnya yang terjadi itu adalah bahwa beliau ini punya sifat cawe-cawe forever, dan kita sedang merasakan cawe-cawe itu terus berkelanjutan. Sebenarnya kalau boleh saya menyampaikan, kami menanam harapan kepada Bapak Prabowo, bahwa saya beberapa kali mengatakan saya tidak pilih beliau, tapi Indonesia harus ada memimpin dan patut kita mendukung Pak Prabowo. Saya ingin Pak Prabowo tampil lebih percaya diri karena beliau memang memiliki semua kelengkapan sebagai pemimpin.
sehingga dia tidak membutuhkan kok nasihat-nasihat dari orang yang gagal memimpin bangsa ini. Oleh karena itu kami ingin beliau memikirkan perasaan kami bahwa pemilihan umum yang lalu itu adalah radical break, jadi pemimpin yang buruk itu berhenti, maka pemimpin yang baik itu harus muncul untuk menggantikan semua hal-hal yang tidak didapatkan di pemerintahan yang buruk itu. Ya, ini sangat berbahaya Pak kalau seandainya dilanjutkan, dan kerja keras beliau ini akan sangat berat sekali. Ya, sangat berat sekali. Akan tapi nggak ada yang nggak mungkin asalkan berani mengatakan say goodbye to the bad thing that ever happened in the Apa yang past. dilihat dari masyarakat sehingga berharapan besar pada Pak Prabowo? Apakah tercermin dari pidato-pidatonya? Ya, Apakah bagaimana melihat secara keseluruhan kalian dijawab tentang apakah dia ini melanjutkan atau berharapan untuk bisa melakukan perubahan? iya. Pak Omli, 2 periode yang lalu kami ini Mbak Menu, Mbak Tita ini ada daihatnya beliau. Jadi sebenarnya emak-emak militan itu muncul pada saat membela beliau. Kami Ya ini kan? adalah pasukan emak-emak dari Pak Prabowo. Iya, seharusnya kan. Ya. Nah, tapi kekecewaan itu muncul ketika beliau berkoalisi dengan Pak Jokowi, ya kan? Nah, jadi kami mengatakan demikian. Jauh sebelum beliau berkoalisi, beliau itu adalah tentara, jiwanya korsa, ya kan? Dan beliau ini seperti dipengaruhi oleh sikap-sikap Bung Karno, Ulama percaya sekali ya. Iya, jadi kalau dia pidato itu memang bersemangat. Iya, Nah, iya. oleh karena itu jangan kehilangan itu, Pak. Ya kan? Jika Anda pernah sempat kehilangan, maka hari ini Anda presidennya. You are the president, not the other one. Jadi jadilah presiden itu gitu. Maka bentuklah apa yang menjadi cita-cita Anda yang Anda katakan macan Asia itu. Ya, inilah waktunya. Oleh karena itu tidak ada lagi kesempatan memberi tempat orang lain. Dan satu hal yang saya mau katakan, Pak Jokowi bisa saja berhenti, tapi kalau dia terus diberi kesempatan, dia akan menjadi agen oligarki. Ya, itu berbahaya sekali. Apalagi dia mempunyai kepentingan Fufu Fafa pada hari ini, yang 99,9% itu adalah presiden terpilih pada hari ini, itu akan sangat menjadi beban bagi beliau. Jadi kan, Mungkin sedikit ya, silakan. Melanjutkan dari Uni tadi, Uni Kurnia, betul, kami ini adalah pasukan emak-emak daihatnya Pak Prabowo, dan aku adalah salah satu yang datang ke Kertanegara pada saat Pak Prabowo pamitan. Kami percaya Pak, pada saat itu kami percaya sekali, tapi kami tetap di jalan untuk berperan sendiri melawan Jokowi dengan cara kami. Sekarang dengan adanya Pak Prabowo menjadi presiden, satu perubahan yang kami rasakan adalah adem. Indonesia menjadi adem. Pada saat Jokowi menjadi presiden, kita dipecah belah. Jadi pada saat pemilu kedua, kita dipecah belah. Ada rasa sebel kepada yang memilih Jokowi, ya. Tapi sekarang begitu Pak Prabowo menjadi presiden, besar sekali perbedaannya. Semuanya menjadi kayak cooling down, ya kan? Artinya kami ini memang percaya kepada Pak Prabowo, karena kami ini adalah memang yang dulu itu selama 10 tahun ya Pak Prabowo itu melawan itu. Kami ini selalu ada di belakang Pak Prabowo. Jadi sekali lagi saya percaya pada Pak Prabowo, dan iya Pak, sekarang ini pun kami tidak akan berubah untuk selalu melawan Jokowi ya. Sampai tuntutan kami untuk diadili, dan kami hanya memohon kepada Bapak supaya jangan lindungi Pak orang yang memang sudah bersalah kepada negara ini dan kepada anak-anak kami. Itu aja. Semoga Pak Prabowo entah melalui siapa mendengarkan apa yang telah disampaikan dari ibu-ibu yang bahkan dengan jujur berpolosnya mengatakan sejak 10 tahun sebelumnya ya, atau pada saat Pak Prabowo bersaing dengan Pak Jokowi, ini mereka mengaku orang yang sangat percaya. Oleh karenanya, insya Allah yakin Pak Prabowo akan menjaga kepercayaan para emak-emak ini, dan tentunya mereka rasanya tidak rela, bukan tidak rela melihat Pak Prabowo berkasih sayang, tolong menolong dengan Jokowi secara manusiawi, bukan, tetapi tidak ingin Pak Prabowo mencampur adukan antara kebatilan dengan kebenaran, ya, bahwa tentang
IKN itu Pak Prabowo sudah menegaskan saya tidak akan mengembangkan di sana, itu melegakan hati rakyat. Bukan tidak suka pembangunan, tetapi ini ada sesuatu yang memang ada rasa yang ingin menghilangkan sebuah ibu kota yang sudah dalam sejarah ujuk-ujuk mau memindahkan itu. Ini saya kaitan yang lain. Ya, semoga apa yang menjadi harapan Ibu tadi bisa diperhatikan Pak Prabowo, dan cukuplah Pak Prabowo percaya diri, rakyat pasti akan mendukung. Ya, tidak perlu mencari dukungan dari orang yang tidak dipercaya oleh rakyat. Saya kira mungkin itu. Ada sedikit yang tambahin? Cukup. Bila itu Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita 1.